fungsi pembacaan tabel. Sekarang kita akan belajar menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, di sini Anda bisa aktifkan worksheet VLOOKUP dan HLOOKUP. Agak berbeda dengan fungsi-fungsi yang lain, fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini harus mempunyai source data yang akan dijadikan acuan. Ya, jika di fungsi-fungsi yang lain kita tinggal menulis saja fungsinya, ya, tanpa harus ada acuan data. Nah, di VLOOKUP dan HLOOKUP kita harus punya sebuah tabel yang nantinya akan digunakan untuk source datanya atau data induknya. Ya, di sini kita bisa membuat ya, data-data sendiri atau ya, saya telah menyediakan di worksheet data lookup. Oke. Salary table ini nanti akan kita praktekkan untuk VLOOKUP, yaitu vertical lookup, dan ini untuk horizontal lookup. Nah, sebenarnya Anda bisa saja memindah data-data ini pada sheet VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, Anda bisa menempatkan di bawah ataupun di area pinggirnya, sama saja. Oke, misalkan di kolom jabatan ini, saya ingin mengisi data-data dari data yang sudah saya buat di sini. Ya, jika golongannya A, dia menjadi sekretaris. Jika B, supervisor. Jika C, marketing. Dan D, quality control. Oke, kita akan membaca tabel berdasarkan kunci atau keys dari kolom golongan. Namun sebelumnya, ya, sebagaimana definisi dari VLOOKUP dan HLOOKUP, yaitu fungsi pembacaan tabel, ya, di sini kita harus membuat nama tabelnya terlebih dahulu. Oke, untuk membuat nama tabel, kita bisa menseleksi range yang ingin kita kasih nama. Ya, ingat, untuk kolom judul ini tidak perlu kita ikut sertakan karena nanti tidak akan kita gunakan dalam fungsi ini. Ya, yang akan kita gunakan adalah data-datanya saja. Oke, untuk itu Anda bisa seleksi seperti ini, klik kanan, kemudian name range ya, untuk memberi nama. Atau Anda langsung saja tuliskan di sini. Misalkan ini kita kasih nama salary. Ya, kemudian yang ini ya untuk HLOOKUP, nah, ini juga kita kasih nama misalkan text. Oke, ketika saya seleksi seperti ini, ya, di name box-nya akan berubah atau kita tinggal pilih saja ya, seperti ini. Oke, kembali ke worksheet VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, untuk mengisi kolom-kolom ini ya, kita gunakan fungsi VLOOKUP, yaitu pembacaan tabel secara vertikal. Ya, prosedurnya ya, Anda tulis dulu fungsinya VLOOKUP. Nah, kemudian masukkan keys atau lookup value-nya karena kita akan membaca berdasarkan tabel golongan. Berarti jika A, nah, kemudian tabel array-nya yang mana? Ya, yang tadi kita buat namanya, yaitu yang ini. Oke, karena di name box tadi sudah kita buat nama, ya, ini saya hapus saja dulu. Ya, kita tinggal inputkan saja salary, titik koma lagi. Kita akan membaca kolom keberapa? Ya, untuk jabatan kan di sini kolom kedua ya. Golongan ke-1, jabatan kedua, gaji ketiga, dan tunjangan keempat. Oke, ini saya hapus lagi. Kedua, kemudian tutup kurung dan enter. Ya, hasilnya saya copy ke bawah adalah seperti ini. Oke, nah satu lagi ya, jika kita perhatikan data-data di sini masih belum sesuai dengan data lookup. Ya, B supervisor, sedangkan di sini tetap menjadi sekretaris. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP mempunyai beberapa syarat. Selain syarat yang tadi, ya kita harus membuat nama tabelnya. Nah, data-data yang akan kita jadikan keys ya, atau kunci, ini harus disortkan atau diurutkan secara ascending. Ya. Jadi A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi tidak random seperti ini. Oke, untuk mengurutkan data, Anda tinggal blok saja data yang ingin Anda urutkan. Kemudian di tab home, pilih di sini. Oke, ada pilihan, pilih saja sort A to Z. Di sini Anda sort. Oke, sekarang kita lihat